KMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan karuniakan kepada kita dengan sukacita, dengan kesehatan, dengan pertolongan yang baru dilimpahkan kepada kita semua. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh oleh kasih karunia-Mu, kami beroleh satu kehidupan yang baru, hari yang baru, pertolongan yang baru yang dikaruniakan kepada kami untuk mengerjakan banyak perkara sepanjang hari ini. Mengucap syukur bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami memiliki firman Tuhan yang menjadi satu tuntunan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Sebentar kami akan merenungkannya di dalam Bread of Life. Tuhan Yesus, Roh Kudus, tolong kami yang lemah, yang terbatas ini, untuk kami dapat mengerti firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Filemon, surat Paulus kepada Filemon, pasal yang pertama, ayat yang ke-8 hingga ke-16. Filemon pasal 1 ayat 8 hingga ke-16. LAI berikan judul di sana, permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia
Ada setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati dan menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menerima saudara di dalam Tuhan. Menerima saudara di dalam Tuhan. Karen, seorang ibu, setiap hari Sabtu dia melayani di sebuah rumah rehabilitasi khusus untuk mereka yang keluar dari penjara, para mantan narapidana. Karen ini setiap hari Sabtu dia akan melayani banyak orang yang ada di sana. Dan semua mereka adalah mantan narapidana yang baru saja keluar dari penjara. Dan kehidupan mereka tidaklah mudah. Karena pasti mereka dicap sebagai orang yang sudah berbuat jahat. Orang yang punya perilaku buruk, yang dikucilkan dari masyarakat, tidak diterima di tengah-tengah keluarga, dan sebagian besar di antara mereka bergumul di dalam kecanduan. Salah seorang mantan narapidana yang dilayani oleh Karen adalah seorang ibu yang sebaya dengannya, yang bernama Maria. Maria begitu dia keluar dari penjara karena sebuah kasus kejahatan yang dia lakukan, dia kemudian tidak diterima oleh keluarganya, ditolak oleh suaminya, ditolak oleh anaknya. Dan Maria sendiri sedang bergumul untuk menyelesaikan masalah kecanduan obat-obatan yang terus ada di dalam kedagingannya. Dan tentu sebagai seorang narapidana, masyarakat pun kebanyakan menolak, menjauhi, mengucilkan Maria ini. Tidak mau menerima sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan. Selama di penjara, Maria mengalami pertobatan melalui pelayanan Kristiani yang ada di penjara itu. Dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia terus beribadah dengan setia dan berjuang untuk mengalahkan kecanduannya atas obat-obatan terlarang. Dan itu terus sedang digumulkannya ketika keluar dari penjara. Dia dikucilkan di tengah perjuangannya untuk mengatasi kecanduannya. Bahkan orang yang dikasihinya pun menolak dia. Tetapi ada Karen yang mau menerima Maria sebagai saudara di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, sama seperti Maria, demikian pula yang dialami oleh Onesimus. Onesimus adalah seorang budak dari seorang Kristen yang bernama Filemon. Tetapi Onesimus ini melakukan sebuah kesalahan sehingga dia pergi meninggalkan tuannya. Dan di dalam perjalanan kehidupannya, dia kemudian melakukan sebuah tindakan yang membuatnya masuk ke dalam penjara. Penjara, setiap mereka yang masuk di dalamnya tentu mendapatkan cap, pandangan yang buruk di tengah masyarakat, dan mereka tidak akan pernah mudah diterima kembali di tengah masyarakat, apalagi keluarga yang selama ini mungkin membanggakan orang-orang yang dikasihnya. Tetapi ketika Onesimus ini masuk ke dalam penjara, di penjara akibat perbuatannya, tentu tidaklah mudah. Dia adalah budak
yang hina, yang diperlakukan seperti barang, dipenjara lagi. Tetapi di dalam penjara inilah Onesimus berjumpa dengan Paulus. Dan melalui pelayanan Paulus dalam pemberitaan tentang Injil Yesus Kristus, Onesimus diubahkan. Dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, Paulus menuliskan sebuah pesan kepada Filemon, sang tuan dari Onesimus ini, untuk mau bersedia menerima Onesimus ini kembali, bukan sebagai hamba, bukan sebagai budak, tetapi menerima sebagai saudara di dalam Tuhan. Oh, tentu satu hal yang tidak mudah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, bagi Filemon. Ini ada sebuah pilihan. Ketika Paulus berikan sebuah pesan kepada dia untuk menerima Onesimus, budaknya, untuk kembali kepada dia dan menerimanya bukan sebagai budak, melainkan sebagai saudara di dalam Tuhan, tentu tidaklah mudah. Ada pilihan bagi Filemon, apakah tetap menerima Onesimus yang sudah melakukan kesalahan, bahkan meninggalkan sang tuan majikannya ini, dan dikirim kembali kepada dia. Filemon bisa memilih untuk tetap menerima Onesimus ini sebagai budak miliknya yang layak diperlakukan apa saja menurut kehendaknya. Atau Filemon dapat memilih untuk mendengar pesan dari Paulus. Onesimus adalah pribadi yang sudah diubahkan. Dia menyadari akan segala dosa-dosanya, kesalahannya, bahkan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu pribadi yang sudah diubahkan di dalam Yesus Kristus. Maka terimalah Onesimus ini bukan sebagai budak, tetapi menerima saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita semua adalah manusia-manusia yang berdosa, yang oleh kasih anugerah Allah, melalui iman kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan. Setiap kita yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita adalah saudara di dalam Tuhan. Dan kehidupan masa lalu semua sudah diubahkan. Filemon diperhadapkan dengan pilihan, apakah menerima Onesimus tetap sebagai budak yang menjadi miliknya, atau menerimanya sebagai saudara di dalam Tuhan. Sama seperti Karen, ketika dia berjumpa dan melayani Maria, apakah dia sanggup untuk memilih menerima Maria sebagai saudara di dalam Tuhan Yesus, atau tetap memperlakukan sebagai seorang mantan narapidana, orang yang jahat, orang yang terlibat terjerumus dalam kecanduan obat-obatan, perilaku yang buruk yang ada di dalam pandangan masyarakat umum. Tapi sungguh oleh kasih karunia Tuhan, Karen dimampukan untuk menerima Maria sebagai pribadi
yang sudah diubahkan, saudara di dalam Tuhan, dan menjalani kehidupan iman bersama-sama, mendampingi dalam pergumulan Maria untuk lepas dari kecanduannya, untuk hidup hari makin serupa dengan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, kita berjumpa dengan orang-orang yang dicap oleh masyarakat. Mereka orang yang buruk, mereka orang yang jahat, mereka adalah orang-orang yang berbeda dengan kita. Beda status. Oh, dia mantan narapidana, pernah dipenjara. Beda status ekonomi. Orang yang hina, yang miskin. Beda status di dalam golongan masyarakat. Adapun beda budaya yang ada di tengah masyarakat. Dan acap kali itu mempengaruhi kita, menghalangi kita untuk menerima mereka sesama saudara di dalam Tuhan, untuk kita menempuh perjalanan iman bersama. Inilah tantangan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita acap kali melihat masa lalunya. Oh, dulu dia mantan narapidana. Oh, dia dulu seorang penjahat. Oh, dia dulu seorang penipu. Oh, dia dulu seorang penjudi. Oh, dulu dia seorang yang terlibat dalam kecanduan. Tetapi ketika Tuhan mengubah pribadi-pribadi itu untuk kemudian percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bersama-sama berjuang untuk hidup serupa dengan Yesus Kristus, apa respon kita? Apakah kita mau tetap menganggap mereka orang yang masih hidup dalam kehidupan lamanya, atau kita mau menerima mereka sebagai saudara di dalam Tuhan? Betul, mereka mungkin masih bergumul akan kehidupan lama mereka yang tidak mudah dilepaskan. Mereka butuh dukungan kita. Mereka perlu pendampingan dari kita. Mereka memerlukan kasih Kristus yang dapat dibagikan melalui kehidupan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara, sobat messenger, mari kita menerima saudara-saudara di dalam Tuhan dalam perjalanan hidup iman kita bersama. Mungkin mereka punya masa lalu yang dipandang buruk, tetapi kita mau melangkah bersama untuk bertumbuh semakin hari, dipulihkan semakin hari, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari dalam kehidupan kami di tengah masyarakat, kami berjumpa dengan banyak orang dengan berbeda latar belakang, berbeda status, dan acap kali pandangan buruk di tengah masyarakat mempengaruhi, menghalangi kami untuk dapat menerima mereka, saudara-saudara di dalam Tuhan, yang hidupnya sudah diubahkan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, ampuni akan segala dosa, kesalahan kami, ketidakmampuan kami menerima saudara-saudara seiman karena masa lalu mereka yang buruk, karena mereka berbeda status sosial, status ekonomi, golongan masyarakat, atau beda budaya. Ajar kami hari ini untuk mengingat kembali betapa Yesus mengasihi setiap kami, manusia yang berdosa. Rindu setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus diubahkan
semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan kami punya saudara-saudara di dalam Tuhan. Kami diajar untuk menerima saudara-saudara di dalam Tuhan, dalam perjalanan iman kami bersama. Ada pergumulan, ada kesulitan, ada tantangan, tetapi kami belajar untuk bersama-sama saling mengasihi, saling mendukung, saling menolong, saling menghibur, agar hidup kami semakin indah di hadapan Tuhan, serupa dengan Yesus Kristus. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini segala aktivitas kami, pekerjaan kami, studi kami, dan pelayanan kami. Tuhan Yesus, Engkau berikan pertolongan, hikmat, semangat di dalam kami mengerjakan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memberikan yang terbaik dari apa yang ada di dalam diri kami. Lindungi, jagai dalam segala perjalanan kami dengan keselamatan serta sukacita. Perjumpaan kami dengan banyak orang boleh membawa kepada kami sukacita, berkat satu dengan yang lain. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami semua adalah saudara di dalam Yesus Kristus, saudara di dalam Tuhan. Tolong Tuhan berkati gereja-gereja yang ada. Kami berbeda satu dengan yang lain. Bahkan di antara kami ada yang memiliki masa lalu, kehidupan lama yang hina, yang buruk, yang jahat, atau kami berbeda status sosial, status ekonomi, golongan masyarakat ataupun budaya. Ajar kami ya Tuhan, untuk itu semua tidak menghalangi kami menerima saudara-saudara di dalam Tuhan, dalam perjalanan iman kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Berkati untuk berbagai ibadah, pelayanan, kesaksian di gereja-gereja Tuhan, agar setiap jemaat-Mu bersatu hati, sepikir, dan bergandengan tangan untuk terus mengerjakan berbagai rupa-rupa pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami ada satu anggota tubuh Kristus, dan Yesuslah kepala yang menjadi panutan, tuntunan kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan dalam berbagai rupa-rupa pelayanan. Tuhan akan cukupkan akan segala kebutuhannya dan berikan hikmat bagi setiap hamba Tuhan dan para pengelola. Kami mengerjakan semata-mata bagi kemuliaan nama Tuhan, membawa jiwa kepada Kristus dan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus di tengah berbagai tantangan, pergumulan yang dihadapi. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati untuk pemerintahan pusat hingga daerah dalam menjalankan berbagai proyek pembangunan. Tuhan, Engkau yang akan memberikan pertolongan berbagai tantangan, krisis yang dihadapi. Semua Tuhan yang memberikan hikmat, pertolongan, sehingga semua kebijakan yang diambil membawa kesejahteraan, membawa kebaikan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan. Tuhan lindungi, berikan hikmat, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan di tengah masyarakat, di tengah tanggung jawab sebagai aparat, di dalam pemerintahan, dalam keluarga, dalam lingkungan, semua boleh menyatakan kasih Kristus yang indah. Kami serahkan ya Tuhan, untuk anak-anak Tuhan ini ada tantangan, ada kesulitan, tapi sungguh Tuhan akan membuka jalan bagi mereka semua. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, damai sejahtera, serta pertolongan kekuatan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan
yang saling menguatkan, yang saling menghiburkan, yang saling mengasihi, saling mendukung, sehingga dalam kehidupan komunitas anak-anak Tuhan saling menerima saudara di dalam Tuhan dalam berbagai rupa-rupa keperbedaan, karena Tuhan Yesus yang mengikat kami dengan kasih karunia yang berlimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan di tengah masyarakat kita berjumpa dengan banyak orang yang berbeda status sosial, status ekonomi, latar belakang keluarga, kehidupan lama, masa lalu. Tapi kita, setiap orang-orang percaya, kita adalah saudara di dalam Tuhan. Dan dalam perjalanan iman kita mau melangkah bersama-sama dengan mereka. Ada pergumulan, ada tantangan, tetapi kita mau bersama-sama dengan kasih Kristus. Hidup diubahkan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita semua.